Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang metabolisme hewan air yang akan dipresentasikan oleh Alfie Damayanti, Afifah Nur Fitri, Fiona Tika Berani. Metabolisme adalah semua reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah proses sintesis senyawa kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar. Contohnya seperti asam amino yang berubah menjadi protein. Selanjutnya adalah katabolisme. Katabolisme adalah proses penguraian molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Misalnya glikogen menjadi glukosa. Selanjutnya adalah anabolisme. Berikut beberapa bagian dari anabolisme. Yang pertama adalah kemosintesis. Kemosintesis adalah proses asimilasi karbon yang energinya berasal dari reaksi kimia. Yang kedua adalah sintesis lemak. Lemak dapat disintesis dari karbohidrat dan protein. Yang ketiga adalah sintesis protein. Sintesis ini melibatkan DNA, RNA, dan ribosom. Sintesis ini terjadi karena terdapat suatu zat yang berperan sebagai pengatur sintesis protein. Selanjutnya adalah katabolisme. Katabolisme terbagi menjadi dua respirasi, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob adalah respirasi yang membutuhkan oksigen bebas. Jadi, oksigen merupakan senyawa penerima hidrogen terakhir. Terdapat beberapa tahapan pada respirasi aerob. Yang pertama adalah glikolisis. Glikolisis ini berlangsung di sitoplasma yang mengubah satu molekul glukosa menjadi dua molekul asam pirufat yang menghasilkan energi 2 ATP dan NADH untuk tiap molekul glukosa. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Berlangsung pada matriks mitokondria yang mengubah asam pirufat menjadi asetil CoA, menghasilkan 1 NADH dan CO2. Yang ketiga adalah siklus Krebs. Siklus ini berlangsung pada matriks mitokondria yang mengubah asetil CoA, senyawa berkarbon 2, menjadi CO2, senyawa berkarbon 1. Dihasilkan 1 ATP, 1 FADH, dan 3 NADH. Fungsi utama siklus ini adalah sebagai lintas akhir karbohidrat, lipid, dan protein. Yang keempat adalah rantai pengangkut elektron. NADH dan FADH merupakan senyawa produksi yang menghasilkan ion hidrogen. Satu molekul NADH akan melepaskan atau menghasilkan 3 ATP. Sedangkan satu molekul FADH akan melepaskan atau menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya adalah respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah respirasi yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Tahapannya yang pertama adalah fermentasi laktat. Aseptornya yaitu asam pirufat menghasilkan asam laktat. Yang kedua adalah katabolisme lemak. Dimulai dari pemecahan lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Yang ketiga adalah katabolisme protein. Asam amino dihasilkan melalui hidrolisis protein. 1 gram protein dapat menghasilkan energi yang sama dengan 1 gram karbohidrat. Metabolisme memiliki fungsi yang spesifik. Yang pertama adalah untuk memperoleh energi kimiawi dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan atau energi solar. Yang kedua, untuk menggabungkan unit-unit pembangunan ini menjadi protein, asam nukleat, lipida, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Yang ketiga, untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi metabolisme pada ikan. Yang pertama, body weight atau bobot tubuh. Semakin besar bobot tubuh ikan, maka semakin besar pula energi yang digunakan untuk memompa darah, respirasi, dan juga gerakan peristaltik khusus.
Sehingga bisa dikatakan bahwa semakin besar bobot tubuh, maka kebutuhan akan metabolisme basal atau kebutuhan minimal energi untuk melakukan aktivitas akan semakin besar pula. Yang kedua ada suhu. Peningkatan suhu akan menyebabkan peningkatan kecepatan metabolisme, respirasi, dan juga tingkat konsumsi oksigen pada ikan. Suhu lingkungan yang tinggi akan menyebabkan konsentrasi oksigen terlarut dalam air menurun dan konsumsi oksigen oleh ikan meningkat. Bila suhu naik atau turun, maka laju metabolisme juga akan berubah. Yang ketiga, konsumsi oksigen. Setiap kenaikan bobot tubuh pada ikan akan menaikkan tingkat konsumsi oksigen dan selanjutnya akan menaikkan nilai metabolisme pada ikan. Metabolisme protein. Metabolisme protein oleh organisme akuatik umumnya menghasilkan amoniak sebagai hasil ekskresi. Pada saat yang sama, protein dalam feses dan pakan yang tidak termakan akan diuraikan oleh bakteri menjadi produk yang sama. Selanjutnya ada degradasi protein. Degradasi protein merupakan penguraian makanan dalam bentuk protein menjadi asam amino yang terjadi di saluran pencernaan. Degradasi asam amino terjadi dalam dua tahap utama, yaitu tahap deaminasi oksidatif dan oksidatif zat dalam siklus asam trikarbosilat menjadi CO2 dan juga H2O. Berikut adalah proses pemecahan protein menjadi asam amino. Yang pertama, protein akan dihancurkan oleh air dan juga enzim untuk melarutkan makanan menjadi molekul protein. Protein dipecah oleh enzim pepsin menjadi polipeptida pendek yang akan menghasilkan asam amino dengan bantuan enzim eripsin. Asam amino kemudian bisa langsung dapat diserap oleh jaringan untuk berbagai keperluan menurut fungsi protein tersebut. Setelah itu, NH2 dan senyawa organik sederhana akan dikeluarkan ginjal dalam bentuk urea dan juga amonia. Dan asam amino bisa langsung dideaminasi dalam hati yang akan menghasilkan asam keto yang kemudian bisa langsung masuk ke dalam siklus asam sitrat seperti metabolisme karbohidrat. Yang kedua selanjutnya metabolisme karbohidrat. Metabolisme karbohidrat merupakan proses yang menyatu secara keseluruhan dengan metabolisme protein dan lemak. Pada ikan, karbohidrat disimpan sebagai glikogen yang dapat dimobilisasi untuk kebutuhan cadangan energi. Karbohidrat merupakan sumber energi utama untuk hewan mamalia, tetapi kurang dapat digunakan secara efisien oleh ikan. Mamalia dapat menghasilkan energi sebanyak 4 kilokalori dari 1 gram karbohidrat, sedangkan ikan hanya dapat menghasilkan sekitar 1,6 kilokalori dari 1 gram karbohidrat. Kemampuan ikan untuk memanfaatkan karbohidrat tergantung pada kemampuan menghasilkan enzim amilase sebagai pemecah karbohidrat. Karbohidrat dalam pakan ikan biasanya berbentuk dalam senyawa monosakarida, disakarida, dan polisakarida. Proses metabolisme karbohidrat. Amilum dan glikogen dihidrolisis oleh enzim amilase menjadi maltose dan dekstrin. Maltose dan dekstrin akan dihidrolisis oleh enzim laktase limit dekstrinase menjadi glukosa. Selanjutnya, disakarida dihidrolisis oleh enzim laktase atau sukrase menjadi galaktosa, glukosa, dan fruktosa. Lalu, selulosa dihidrolisis oleh enzim selulase menjadi selubiosa. Selubiosa akan dihidrolisis oleh enzim selobiose menjadi glukosa. Dalam bentuk glukosa, karbohidrat dapat diserap oleh dinding usus. Setelah diabsorpsi oleh sel, glukosa dapat diubah menjadi energi ataupun disimpan dalam bentuk glikogen. Selanjutnya ada metabolisme lemak. Metabolisme lipid atau lemak dalam tubuh terjadi dalam hati atau hepar dan dilakukan oleh lipase yang terdapat pada getah usus dan getah pankreas dengan pH optimum 7,5 hingga 8. Hasil dari pencernaan lipid adalah asam lemak dan gliserol. Pencernaan lemak yang utama terjadi dalam usus, karena dalam mulut dan lambung
Tidak terdapat enzim lipase yang tidak dapat menghidrolisis lemak. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.